Oke, welcome back. Nah, di sini kita akan belajar cara menggunakan refresh indicator. Jadi, apa itu refresh indicator? Jadi, kalau di Flutter, ya jangan di Flutter lah. Jadi, refresh indicator itu pada umumnya ya digunakan untuk kita nge-refresh sesuatu kan. Contohnya ketika kalian di web gitu kan. Kalian Ctrl R, ya refresh kan. Jadi, dia ngulang lagi nge-refresh halaman itu gitu. Nah, ngulang baru kan ibaratnya kan. Kalau ada form dan segala macam biasanya nggak kesimpan gitu kan. Nah, yang kedua, itu refresh indikator itu biasanya kita swipe kan. Kalau di Android dan segala macam kan kita swipe gitu kan. Nah, kita swipe seperti ini. Set. Nah, keluar tanda panahnya. Lalu kita lepaskan dan dia nanti akan nge-refresh. Jadi dari item jadi new item gitu kan. Nah, di Flutter itu enggak secara default kita bisa pakai refresh. Nah, jadi di sini kita perlu refresh indikator. Yang mana refresh indikator ini adalah sebuah widget ya. Jadi kita tinggal pakai aja, tinggal panggil aja. Dan disitu langsung nanti bisa kita set gitu. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kalian like, comment, dan subscribe terlebih dahulu. Sudah, kita langsung aja. Di sini kita buat namanya refresh screen. Extend. Nah, di sini kita pakainya stateful ya. Why stateful? Karena nanti kan kita akan mengubah datanya yang ada di screen. Ya, tergantung ya. Kalian cuman pure preset aja atau kalian mau kayak tadi dari nampilin dari item ke new item. Nah, itu kan beda ya kan tampilannya. Jadi kalau beda tampilan kita harus ngeset pakai stateful. Nah, di sini seperti biasa kita buat dulu projectnya. Override, refresh screen, create state, refresh screen, terus class refresh screen, extends state ini refresh screen. Nah, di sini gini. Nah, terus di sini. Nah, di sini kita harus buat listnya dulu kan, apa yang mau ditampilkan gitu kan. Nah, ini secara cepat aja ya. List string kita pakai list aja, namanya items gitu. Lalu list.generate. Ya, kita menghasilkan aja. Panjangnya 20. Kita mau ngapain? Kita nanti tulisannya pertamanya item ke. Nah, di sini kita pasang untuk indeks +1 seperti ini. Nah, lalu kita buat dulu untuk tampilannya. Jadi add override widget build dalam kurung build context return scaffold. Di sini nah, di sini kita pakainya body langsung. Nah, di sini kita akan langsung panggil refresh indicator. Refresh indicator di body. Nah, karena kan modelnya kan kita swipe kan. Jadi di bodinya itu kita bisa swipe, makanya kita panggilnya di situ. Ada dua parameter, ada child dan on refresh. Child ya seperti biasa tampilan dan segala macamnya. Dan on refresh itu adalah sebuah fungsinya ya. Nanti kita buat fungsinya. Jadi di sini kita buat childnya dulu. Jadi di child kita pakai list view. Jadi kalau ada yang belum tahu cara pakai list view, bisa cek di video-video sebelumnya. Di sini item count, ada item builder ya. Item builder itu kita pakainya konteks koma builder. Di sini return list style. Nah, list style di sini ada titelnya. Kita pakai title. Ini teks. Iya, tiap kali analyzing terus ya. Teks di sini items index seperti ini. Nah, sih. Konteks builder. Oh, konteks bukan konteks builder, ini konteks index. Nah, di sini kita juga pakai item count.
Di sini mana nih? Bla bla bla. Nah, di sini kita pakai item count. Di sini adalah item titik length seperti ini. Panjangnya seperti item length gitu kan, dan isinya kayak gini. Nah, ini yang pertama, bodinya kan udah. Sekarang kita buat fungsinya gitu kan. Nah, fungsi di sini kita pakainya modelnya future. Jadi dia akan dieksekusi di masa depan gitu kan. Dan dia akan mengembalikan nilai void atau enggak mengembalikan nilai sama sekali. Di sini karena internal refresh ini kan. Refresh aja. Nah, di sini kita bisa langsung ini ya, seperti ini modelnya, refresh. Dan karena future dan kita nggak mau nunggu gitu kan, kita pakainya asinkronus. Di sini, nah kalau asinkronus berarti pasangannya pakainya await depannya. Lalu future titik delay. Jadi delay akan berapa detik gitu kan. Di sini duration. Di sini kita durationnya jangan lama-lama, jadi durasinya paling second 22 detik lah. Second paling lama adalah 22 detik gitu. Nah, udah. Lalu apa yang terjadi gitu kan? Kita nanti tinggal panggil yang ada di sini. On refresh ya berarti tinggal kasih refresh. Nah, oke, udah kan. Ibaratnya ya udah kan. Kalau dia nge-refresh dia akan kembali lagi ke nge-refresh yang ini. Nah, tapi masalahnya kita ingin sesuatu ini berbeda ketika dia refresh, kayak ada sesuatunya, indikatornya lah ya. Nah, jadi kita pasang yang tadi itu, kegunaan dari stateful, yaitu pakai set state. Nah, set state di sini ada items sama dengan list.generate. Nah, di sini kita bebas, mungkin 10 aja supaya jadi beda kan. Di sini item baru ke. Nah, di sini seperti biasa indeks plus 1. Karena kenapa indeks plus 1? Karena dia mulainya dari 0. Nah, udah ya seperti ini. Kita save. Di main kita refresh. Nah, di sini saya lupa untuk ngasih sesuatu hal ya. Nah, yaitu kalau di mobile itu bisa kita pakai refresh screen, jadi kita tinggal swipe gitu kan. Tapi kalau untuk yang ada di web itu kita nggak bisa ya untuk melakukan swipe-nya ya. Nanti kita coba, itu sebuah kelemahannya ya. Nah, ini udah. Nah, di sini kelemahannya. Ya saya memang belum tahu ya apakah bisa untuk di web. Tapi kalau yang saya lihat nggak bisa ya. Ini ada 1 sampai 20. Kita bisa swipe. Nah, akan keluar. Tunggu. Dia akan nge-refresh maksimal 22 detik. Jadi kayaknya lama banget ya. Nah. Di sini 22 detik lama ya. Kita 2 detik aja deh. Jadi dia akan nge-refresh ngambil data dan segala macam itu 2 detik. Nah, kalau ini 2 detik aja. Nah, bedanya di situ. Nah, jadi ini sampai item 1 ke 10 aja. Nah, oke. Seperti ini kan. Nah, tapi gimana kalau nggak web gitu kan? Nah, contoh seperti ini ya. Tadi gimana kalau nggak mobile gitu kan? Nah, kalau nggak mobile, ini kita cannot do anything ya. Sebenarnya saya kurang tahu gimana caranya. Nah, ingat, ini nggak bisa dan saya nggak menyalahkan kalau ini kelemahannya gitu. Mungkin saya sendiri yang nggak paham di sini. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kalian untuk mencoba-coba sendiri dan kasih tahu di kolom komentar ya, supaya saya juga tambah ngerti. Di sini kita inspect di sini. Nah, di sini cuman gini-gini aja. Nah, refresh. Nah, mungkin itu ya untuk penggunaan refresh indikator pada episode kali ini. Nah, jadi mari kita review sebentar gitu kan. Gimana di sini kita menggunakannya stateful widget. Kenapa? Karena kita pakai set state kan. Ibaratnya kalau di refresh tuh kita tahu tuh bedanya dari awal sama yang baru habis di refresh. Nah, tapi kalian kalau pakai stateless biasa mungkin bisa ya. Tanpa, mungkin nggak usah pakai set berarti. Nah, selanjutnya di sini ada list dan segala macamnya. Itu untuk nampilin secara cepat aja sih. Pakai list style dan list view. Nah, di sini untuk memakai refresh-nya itu kita di scaffold bagian bodinya ya, yang kita kasih refresh indikator. Di sini itu ada 2
parameter utama. Yang pertama child, ya itu untuk mengisi ibaratnya UI yang ingin kalian tampilkan lah. Yang kedua on refresh. Ketika di refresh dia akan ngapain gitu kan. Di sini kalau kita lihat itu tipenya adalah future void. Jadi dia kayak apa ya, ibaratnya nge-refresh aja tapi tanpa mengembalikan nilai gitu. Ibaratnya dia nge-generate baru gitu kan. Nol. Void itu artinya nggak ada apa-apanya. Nah, jadi kalau kita kasih misalkan ini string, nah dia kan ini harus misal return item dan segala macamnya, agak ribet sih sebenarnya sih. Tapi nanti dia akan menolak karena ini tipenya future void. Jadi ketika di refresh dia akan memanggil yang ini, future void yang ini. Nah, karena future dan kita nggak mau nunggu gitu kan. Ada delay-nya gitu kan. Nah, kita pakai asynchronous dan await gitu kan. Nah, seperti itu untuk penggunaan refresh indikator gitu kan. Dan untuk kelebihannya jelas di web gitu, kita kalau mau refresh state di web, di aplikasi itu bisa refresh dan segala macamnya. Tapi kekurangannya saya nggak tahu ini apakah di web bisa apa enggak. Nah, mungkin kalau di web tinggal control R aja ya, control R refresh gitu, mungkin everything was done and I don't know gitu kan. Tapi silahkan komentar di bawah gimana caranya yang benar gitu kan untuk penggunaan refresh indikator ini. Tapi cara saya seperti ini untuk yang sederhana. Dan mungkin itu untuk episode kali ini cara menggunakan refresh indikator. Ini tuh thank you, and jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten yang lain. Thank you and see you di next video. Bye bye.